Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Para jamaah kajian Ahad kedua yang semoga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema untuk judul pagi kali ini memahami orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya supaya kita terhindar dari orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama mengambil surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayatnya dimulai dari ayat ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat 71-nya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang jujur, yang benar. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki amal kita dan mengampuni kita. Kenapa Allah memperbaiki dan mengampuni kita? Agar kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sehingga dengan ketaatan tersebut kita mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari satu persatu dari pembahasan ini kita masuk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, insyaallah bidnillah, kalau tekad kita benar, kalau niat suci kita benar, kalau semangat kita benar, selemah apapun kita akan memiliki nilai iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dinilai orang yang punya iman. Ittaqullah, orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah. Dengan apa takwa kepada Allah? Wa qulu qawlan sadida. Ucapannya benar, ucapannya jujur. Kalau kita ingin bertakwa kepada Allah tapi suka pembohongan publik, suka pencitraan, suka dusta, suka menipu diri sendiri, tidak akan dinilai beriman kalau koridornya runtutan ayat ini. Maka syaratnya kita ucapannya harus jujur, harus beriman. Bagaimana nilai-nilai kejujuran dan keimanan tersebut supaya kolaborasi kita masuk di dalam kitab Imam Muslim
maupun kitab imam yang lain bab hadis tentang jujur. Ma min ahadin, tiadalah dari seorang pun di antara kita, yashhadu, yang menyaksikan, berani mengatakan, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Redaksi yang lain cukup wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasanya Muhammad baginda Nabi adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sidqan, dengan jujur, dengan benar, jiwa kita itu ucapannya serius, min qalbihi, dari hatinya, dari jiwa, nilai-nilai keimanannya, dari pola persepsi akal sehat, nilai-nilai hati keimanannya, jujur mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, illa haramallahu ala nari, kecuali tiada lain Allah mengharamkan neraka. Kalau haram ke neraka berarti kita jadi apa? Jadi ahli surga. Alhamdulillah. Tapi syaratnya sidqan min qalbihi, jujur dalam hatinya dengan ucapannya. Kalau cuman la ilaha illallah diperintah Allah gak mau, belum jujur. Muhammad Rasulullah, tapi ini loh aturan dari Nabi Muhammad, gak mau, belum jujur. Maka yang tadinya haram neraka karena gak jujur jadi masuk neraka. Yang tadinya mau dijadikan ahli surga karena jujur, tetapi akibat khianat tidak masuk surga, mampir ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan kepada para bapak dan para ibu, serta supaya kita jadi orang jujur, jangan bohong, jangan dusta, jangan menipu diri sendiri, apalagi menipu orang lain, dosanya besar. Para ibu, saya kasih contoh. Mungkin para ibu ada sebagian yang belum dengar. Kalau bapak-bapak kemarin di khutbah Jumat sudah saya singgung. Ada pembohongan publik, ada kedustaan, ada penipuan diri yang nilainya bertingkat-tingkat. Maka para ibu, para bapak, dan karena ini suara luar enggak? Suara dalam? Berarti para hadirin supaya memahami kriteria pembohongan publik. Yang pertama, supaya kita paham bohong yang resikonya ada yang tidak bahaya untuk orang lain, ada yang mulai pertengahan bahaya untuk orang lain, ada yang justru sangat membahayakan pribadi kita masing-masing, apalagi orang lain. Yang pertama, bohong yang tidak membahayakan orang lain tapi hanya diri sendiri. Contoh, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, umpama saya ngomong dari Jatibarang datang ke Masjid Al-Ibtisam Banjarharjo sini naik pesawat helikopter. Kira-kira para ibu siapa yang percaya? Para bapak siapa yang percaya?
Karena ini pembohongan publik yang hanya membahayakan diri sendiri. Orang lain tidak bakal tertipu. Kenapa orang lain tidak bakal tertipu? Jangankan yang sarjana, yang nggak sekolah tidak akan tertipu. Kenapa? Mana mungkin nggak ada tempat helikopter kok bisa ada datang helikopter di sini. Orang yang nggak sekolah aja langsung paham ini bohong. Yang kedua, mana mungkin bukan pejabat, ngapain dari Jatibarang ke Banjarharjo naik pesawat helikopter? Nggak mungkin. Orang yang nggak sekolah saja langsung tidak percaya, alias tidak membahayakan untuk orang lain. Yang ketiga, rakyat jelata mana mungkin gak bisa membayar sewa helikopter ke Jatibarang sampai Banjarharjo, gak mungkin naik helikopter. Tidak membahayakan orang lain, jangankan yang sekolah, tidak sekolah pun tidak tertipu. Berarti bohong kelas pertama ini hanya untuk gaya bahasa ngomong, orang lain tidak ada yang tertipu. Oke? Tingkat yang kedua, pembohongan publik. Sebagian mulai ada yang percaya. Apa? Umpama jumatannya tokoh tertentu, begitu waktunya Jumat, masuk rumah, masuk kamar, ngumpet, tidak sholat Jumat. Begitu nanti ada tamu tengah 3 sebelum asar, dia menerima tamu, terus tamunya tanya, Pak Kiai, Pak Ajengan, Pak Wali, Pak Ulama, jenengan tadi nggak kelihatan sholat Jumat. Di mana Jumatan jenengan? Saya Jumatan di Mekah, Arab Saudi. Sebagian orang ada yang mudah tertipu. Kenapa? Akalnya kurang cerdas. Kenapa? Pendidikannya sangat terbatas. Kenapa? Intelektualnya, nalarnya rendah. Kenapa? Taklid buta pada pemimpinnya. Kenapa? Orang yang sudah ditipu oleh harismatik sang ulama palsu, akhirnya mengatakan, guruku, ulamaku sakti mandarguna. Mandarguna apa mandraguna? Sakti mandraguna, Jumatan bisa ngecelap hilang ke Mekah. Percaya, karena nalar imannya rendah, nilai-nilai syariat Islamnya nggak paham. Dibohongin seperti itu masih ada orang percaya. Bahkan saking taklidnya menganggap ini tingkat wali, waliullah, sholat Jumatnya di Mekah, sampai menganggap waliullah. Saking imannya bohong, saking nilai-nilai akidahnya kropos, nggak paham mana wali, nggak paham mana pembohong. Masih karena modal taklid, modal saklek, modal kaku, ini memiliki keutamaan luar biasa. Karomallah, orang yang mendapat karomah dari Allah, Jumatannya di Mekah, padahal tengah 3 nerima tamu sebelum asar. Kalau dipikir oleh orang yang intelek, oleh orang yang cerdas, oleh orang yang imannya benar, oleh orang yang paham syariat Islam, mulai orang gak percaya. Jadi sebagian ada yang percaya, sebagian tidak percaya. Yang tidak percaya kenapa? Waktu Indonesia dengan Arab Saudi berbeda. Yang pengalaman umroh, yang pengalaman haji, ngerti perbedaan waktu.
yang pengalaman jadi TKW, yang pengalaman jadi TKL, yang pengalaman kerja di Arab Saudi, beda kondisi. Yang keluarganya pernah telepon, kamu lagi apa sekarang di Arab Saudi? Terus orang yang di Arab pun menjelaskan ke keluarga Indonesia, saya sekarang selisih 4 jam lebih lambat di Arab Saudi dibanding Indonesia, lebih cepat. Indonesia 4 jam lebih cepat. Sekarang saya lagi istirahat, telepon sama bapak, sama mama, sekarang keluarga di Indonesia. Yang mulai tidak percaya pembohongan wali gadungan, orang yang nilai wawasan pengalamannya semakin luas. Kenapa? Karena kalau Jumatan di Indonesia jam 12, wali palsu gadungan masuk kamar ke rumah, di Arab Saudi baru jam 8 pagi. Kenapa bilang sholat Jumat? Jumatannya orang sesat, jam 8 pagi waktu duha kok Jumatan. Ini orang tidak bisa tertipu. Kenapa? Semakin cerdas, semakin jujur. Kalau di sanahnya Jumatan di Arab Saudi jam 12, di Indonesia jam 4 sore selesai sholat asar. Kenapa nerima tamu tengah 3 nongol? Belum waktu asar. Kalau tengah 3 di sanahnya baru tengah 12, ya, atau di sananya tengah 11, selisih 4 jam. Tengah 11, tengah 12, tengah 1, tengah 2, tengah 3. Tengah 3 di Indonesia nerima tamu, di sana baru tengah 11, belum Jumatan. Kalau di sana Jumatan jam 12 lewat, di Indonesia harus nemui tamu jam 4 lewat. Karena orang bodoh, tengah 3 sebelum asar nemui tamu, bilangnya sholat Jumat di Mekah. Karena tamunya bodoh, percaya. Sebagian gampang ditipu, sebagian tidak tertipu. Siapa yang tidak tertipu? Orang yang imannya benar. Siapa yang mudah tertipu? Sarjana yang kurang pengalaman. Wali gadungan kok dipercaya, padahal wali sesat karena tidak masuk kriteria ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penipu kelas ulung, pembohongan publik kelas internasional, dan kedustaan lahir batin yang kita rasakan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Bagaimana? Contohnya kita rajin doa, kita rajin Al-Fatihah. Setiap hari sholat 5 waktu dibaca 17 kali. Ditambah kalau sholat sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah tambah banyak. Ditambah lagi kalau kita rajin sholat duha, sholat tahajud, apalagi rajin doa syukuran, doa pindahan rumah, doa kita acara apapun, ikut Al-Fatihah. Tapi dibaca sampai 50 kali lebih Al-Fatihah, diri kita pribadi banyak yang bohong, banyak yang dusta, banyak yang menipu diri sendiri. Apa contohnya? Di Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus dan benar. Malaikat Jibril membawa wahyu, malaikat Jibril membawa mukjizat, malaikat Jibril membawa menyampaikan kalamullah, malaikat Jibril menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini loh, ayat suci Al-Quran itu petunjuk datang dari Allah. Gak mau hukum Al-Quran tidak cocok. Doa setiap hari membaca Al-Fatihah, minta petunjuk kepada Allah,
diberi petunjuk Al-Quran nggak mau, bohong, dusta, menipu doanya sendiri. Kelihatannya orang beriman, kelihatannya orang soleh, rajin sholat, kelihatannya orang takwa, rajin berdoa, tapi pendusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus dan benar. Ini loh hukum Quran, nggak mau, intoleransi. Ya Allah, kelihatannya ulama, kelihatannya tokoh agama Islam, kelihatannya kiai, kelihatannya ustadz, kok jadi pembohong diri sendiri, jadi pendusta diri sendiri, jadi penipu diri sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus dan benar ya Allah. Ini loh Al-Quran, petunjuk, nggak mau. Al-Quran ajaran orang radikal, malah mitnah. Habis doa malah mitnah. Kenapa? Ya karena nggak paham. Kalau baca fasih, kalau baca hafal, kalau baca ahli, kalau baca seolah-olah orang hebat. Laris manis Al-Fatihah, baik dibaca dalam sholat, termasuk sholat mayit, sampai dibaca dalam doa-doa di masyarakat, tapi tidak paham isi makna Al-Fatihah. Dikasih petunjuk Allah malah nolak, akibat nggak paham. Ngajinya kita itu rata-rata jiping, setelah ngaji kuping ingin pahala, setelah ingin pahala pulang, nggak merasa pahala yang harus kuterima itu bagaimana caranya. Tidak. Maka ini pembohongan, kedustaan, penipuan tingkat tinggi. Jangankan rakyat jelata nggak mondok, jangankan santri belum paham agama, para mubalik, para dai, para ustadz, para kiai, para tokoh agama, para ulama banyak menipu diri dan orang lain. Tidak mau berhukum Al-Quran, tidak mau berhukum pakai petunjuk kitab suci Al-Quran. Kitab suci dianggap cuman baca dapat pahala, isi aturannya tidak diterima. Ini namanya orang hanya omon-omon, hanya pandai doa, hanya pandai baca, tapi hatinya tidak menjiwai, pikirannya tidak menghayati, pola kehidupannya tidak ingin memperjuangkan. Itulah bahayanya orang pandai secara formal tetapi jahil alias bodoh secara hakikat, secara ma'rifat, secara esensi, secara substansi, secara lahir batin bodoh tapi kelihatan pinter di hadapan manusia. Lebih berbahaya daripada asli orang bodoh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim ditafsirkan oleh ayat surat An-Nisa ayat 68, wala hadaina siratam mustaqim, dan tentu dan niscaya dan sungguh kami berikan orang-orang yang mencari jalan kebenaran, akan kuberikan petunjuk bagi orang yang mencari jalan yang benar dan jalan yang lurus. Jadi kalau kita memiliki iman, memiliki pola pikir, memiliki hati, memiliki niat suci, memiliki tekad ingin benar di jalan Allah, Allah akan memberi petunjuk jalan yang lurus dan benar. Ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat atas mereka ya Allah.
kita doa kepada Allah, minta petunjuk seperti petunjuk yang diberikan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Maka ditafsirkan lewat surat An-Nisa ayat 69 lanjutannya, wa may yuti'illaha wa rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka adalah orang-orang yang bersama dengan orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah atas mereka. Jadi syaratnya taat pada Allah dan Rasul. Kalau taat pada Allah dan Rasul, nanti akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Minan nabiyyin, dari para nabi. Para nabi walaupun mati dibunuh oleh musuh, para nabi walaupun kalah oleh umat yang membangkang, para nabi walaupun gagal dakwahnya di hadapan manusia, tapi Allah sudah menjamin diberi nikmat, yaitu nanti balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut kalah dunia, karena mayoritas nabi, kebanyakan nabi kalah tapi tetap ada di surga. Kita itu hidup harus tujuan akhirat. Kalau ternyata dunia kita kalah tapi kita akidahnya benar, kita imannya benar, kita tauhidnya benar, insya Allah dunia tidak ada apa-apanya, kalah sebentar. Yang penting akhiratnya menang selamanya. Amin Allahumma amin. Pertanyaan dan jawaban, nabi siapa? Adakah nabi yang menolak hukum Allah? Ayo, ada enggak nabi yang menolak hukum Allah? Nabi siapa? Tanya ke para ustadz, tanya ke para kiai, tanya ke para ulama. Wahai ulama, ada enggak nabi yang menolak hukum Allah? Nabi siapa? Tidak ada. Maka wahai ulama, kalau sudah tahu tidak ada nabi yang menolak hukum Allah, kok Anda berani bergabung dengan barisan gerombolan manusia-manusia penolak hukum Allah? Anda bukan ulama di hadapan Allah, Anda pendusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Resikonya berat orang punya ilmu, resikonya berat orang tidak menyampaikan kebenaran. Di hadapan manusia dijunjung tinggi sebagai ulama, di hadapan Allah dihina masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai dunia hanya untuk kebanggaan, pamor, kewibawaan, untuk karismatik, kehormatan. Jangan sampai hanya tujuan dunia. Kalau sudah tahu tidak ada nabi yang menolak hukum Allah, maka kita kalau pengen jadi orang Islam yang benar, jangan menolak hukum Allah. Soal tidak mampu nggak apa-apa, soal belum bisa nggak apa-apa, soal belum sanggup nggak apa-apa. Namanya kita banyak kelemahan, banyak keterbatasan, banyak kekurangan, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting usaha, ikhtiar, jangan nolak. Cukup kekurangan diri sendiri. Kalau nolak berarti nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain para nabi? Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, sesuai ayat lain, sesuai hadis lain. Jujur itu perkara mahal, jangan dianggap murah. Yang murah itu munafik, yang murah itu fasik, yang murah itu dolim. Di mana-mana laris manis, tapi jujur, benar, mahal. Temennya sedikit kalau orang yang jujur, temennya sedikit kalau orang yang benar. Kenapa? Mahal, mau dikasih surga.
Tapi kalau murahan mau mampir ke neraka, temannya sepanjang jalan, di mana-mana banyak teman. Maka kita jangan sampai hanya memperbanyak teman dunia, jangan sampai. Harus untuk memperbanyak teman menuju akhirat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang benar jujur untuk percontohan, walaupun bukan Rasul, walaupun bukan Nabi. Contoh pertama, keluarga Ali Imran. Dia bukan Rasul, dia bukan Nabi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama surat ketiga dalam Al-Quran, Ali Imran, keluarga Imran. Akibat jujur, akibat benar. Jadi kalau kita jujur, kalau kita benar, insya Allah keluarga PCM Banjarharjo akan jadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Kita akan menjadi penghuni surga, menjaga jujur, menjaga kebenaran. Contoh yang kedua, bukan Nabi, bukan Rasul, Siti Maryam. Jujur, nggak mau selingkuh, jujur, nggak mau serong, jujur, nggak pergaulan bebas. Siti Maryam atau Bunda Maria nggak kenal laki-laki ganteng di jalan Banjarharjo, tapi dijadikan nama surat ke-19, surat Maryam. Hebat wanita jujur, wanita benar. Kalau kita jadi wanita PCA untuk sekitar cabang Banjarharjo, kita menjaga diri, kita menjaga kehormatan Aisyah, kita menjaga wanita muslimah, kita menjaga rumah tangga milik keluarga, insya Allah akan ketemu sama-sama di hadapan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Intinya jujur dan benar. Yang ketiga, contoh bukan Rasul, contoh bukan Nabi, tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala karena jujur, karena benar. Luqman dijadikan nama surat ke-31 dalam Al-Quran. Padahal bukan Rasul, padahal bukan Nabi Luqman, tapi Luqman manusia biasa. Karena jujur, karena benar, dijadikan percontohan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh kejujuran dan kebenaran Luqman? Ya bunayya, wahai anak-anakku, u'budullah, sembahlah Allah. Itu yang menjadikan surga. Jangan menyembah hawa nafsu, jangan menyembah harta benda, jangan menyembah jabatan dunia. Sembahlah Allah, tunduk pada peraturan Allah, taat pada apa yang diperintah Allah sesuai kemampuannya. Kemampuannya 5, laksanakan 5. Kemampuannya 50, laksanakan 50. Kemampuannya mentok 56, sudah nggak apa-apa 56. Yang penting kita niat ingin mengamalkan apa yang kita mampu. Bukan kita ingin mengetahui seluruh Al-Quran, bukan, gak bakal mampu. Yang hafid Quran aja banyak yang gak paham Al-Quran, apalagi kita yang gak hafid. Intinya sesuai kemampuan kita amalkan apa yang Allah amanahkan kepada kita. Selesai, gak punya hutang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur. Jadi kalau kita jujur, surganya dekat. Tapi kalau kita khianat, surganya jauh, yang dekat malah neraka. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Siapa lagi orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wasyuhada, orang yang mati syahid, para syuhada. Ada enggak para syuhada mati syahid menolak syarat Islam? Enggak ada. Semua sahabat yang mati syahid memperjuangkan syariat Islam, walaupun ora payu, walaupun temennya sedikit, walaupun dianggap radikal.
tapi karena cinta pada syariat yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW, itulah yang menjadikan nanti di hari kiamat mendapat syafaat, selamat, masuk surga. Orang yang di dunia sombong menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, merendahkan syariat Islam, menganggap syariat Islam Nabi Muhammad itu gak cocok, dia nanti di hari kiamat belum tentu diberi syafaat, bahkan mungkin ditolak oleh baginda Nabi. Sana kamu minta syafaat pada ahli filsafat, sana kamu minta syafaat pada ahli demokrasi, sana kamu minta syafaat kepada presidenmu, sana kamu minta syafaat pada pejabat negaramu. Gak ada yang bisa. Rugi gara-gara di dunia sombong. Maka kita kalau pengen mati syahid, pulang dari sini mati nilainya syahid. Kenapa? Pikirannya, telinganya, hatinya, persepsinya tadi baru mencintai tentang nilai-nilai syuhada, ingin mati syahid, mencari ilmu untuk mengharap ridho Allah, mencari rezeki halalan thayyibah mengharap ridho Allah, menafkahi keluarga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita mati syahid. Amin Allahumma amin. Jadi mati syahid walaupun bukan syahid perang, bukan syahid yang mutlak, walaupun kita masih banyak hisab, tapi kalau mati syahid insya Allah selamat lahir batin dari dunia sampai akhirat. Kelihatannya ringan, makanya kita harus punya niat suci, punya tekad yang kuat. Satukan tekad kita melangkah mengharap ridho ilahi Robbi, dalam berdakwah tak kenal lelah, walaupun lelah jadikan lillah. Mantap. Gak usah risau dengan orang-orang yang menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya, tekadnya kuat. Jadi kita memiliki jiwa patriotisme pada Islam tinggi. Supaya apa? Supaya Allah pun nilai ampunannya akan diberikan lebih tinggi lagi. Derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya, siapa lagi yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Wassolihin, orang-orang soleh, walaupun namanya Bejo, walaupun namanya Darto, walaupun namanya Karno, walaupun namanya Harto, walaupun namanya apalagi bahasa sini, yang penting orangnya soleh, nanti ahli surga bareng. Tapi sebaliknya, nama muda solihin, nama solihinnya jelas, tapi ternyata nipu agama Allah, pembohongan publik agama Allah untuk kepentingan adat budaya tradisi, dusta syarat Islam katanya nggak bener, nggak cocok, nggak sesuai. Walaupun namanya solihin, kalau berani meremehkan, merendahkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sekalipun namanya Abdullah, masuk neraka, karena itu hanya nama dunia. Kenapa? Dulu zaman Nabi ada sahabat namanya Abdullah, hamba Allah, ternyata munafik, masuk neraka. Jadi maka akhirnya orang filsafat ngomong, apa arti sebuah nama? Kenapa? Memang mengambil dari pengalaman sejarah. Nama si bagus solihin, orang soleh. Nama si bagus Abdullah, hamba Allah, tapi pengkhianat agama Islam, ya munafik, masuk neraka. Tapi sebaliknya, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, kalau kita mengikuti sunnah sahabat yang ahli surga, nama adalah doa. Maka nama itu penting. Jangan diartikan apa arti sebuah nama, tapi kita artikan nama adalah doa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting. Jadi bolak-balik Islam, mau diambil dari sisi
Apa arti sebuah nama? Karena ada nama Abdullah ternyata munafik masuk neraka. Ada juga nama yang bukan nama Islam tetapi ahli surga. Upama tadi nama Jawa ya, Bejo. Ternyata kalau dia benar ahli surga. Maka sisi lain nama itu adalah sunnah. Membuat nama-nama keluarga kita, keturunan kita menggunakan nama-nama Islam itu sunnah. Sisi lain tidak ada artinya kalau tidak dididik untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi soleh itu penting. Ciri-ciri orang soleh bagaimana? Tidak ada satupun sejarah orang soleh mencibir, nyinyir, membuli, merendahkan hukum Islam. Gak pernah ada. Jadi kalau kita ingin soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berani-berani ikut bergabung dengan gerombolan orang-orang yang suka merendahkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Soleh, kesolehan kita dijaga. Sebentar lagi akan ada bulan Ramadan. Mungkin sebagian orang nanti malam mulai 1 Ramadan, sebagian orang lagi malam Selasa baru Ramadan. Kalau kita jiwanya soleh, saling memuliakan. Karena apa? Saudara muslim ijtihadnya kalau benar pahala 2, kalau salah masih mendapat pahala 1. Tapi kalau kita mencari yang ilmiah, mencari yang ilmu pengetahuan, mencari ahli astronomi, mencari ahli falak, mencari ahli observasi, mencari ahli orang-orang yang sudah pengalaman dunia astronot, dunia antariksa, maka harus menggunakan metode ilmu bayan, metode ilmu irfani, metode ilmu burhani. Kalau ilmu tafsir tidak memiliki jiwa bayan, jiwa burhani, jiwa irfani, tafsirnya mentah. Harus, apalagi zaman sekarang, teknologi sudah bisa menolong, memudahkan kita. Itu namanya menggunakan pembuktian burhani, dibuktikan dengan alamiah, dibuktikan dengan teknologi, dibuktikan dengan kecanggihan, dibuktikan dengan modernisasi, dibuktikan dengan ilmu astronomi. Kalau zaman dulu belum mengenal. Kenapa belum mengenal? Tidak ada satupun ulama salafus soleh yang pernah naik pesawat terbang. Kalau zaman sekarang bukan ulama aja naik pesawat gampang. Kalau ada kebutuhan ya naik pesawat. Seluruh ulama salafus soleh tidak ada yang pernah menjadi astronot. Tapi zaman sekarang bukan ulama bisa jadi astronot. Ya karena Allah menguji. Jadi ulama diuji sampai di mana kerendahan hati menghormati orang lain yang bukan ulama tapi meneliti sampai ruang angkasa. Allah menguji walaupun bukan ulama tapi Allah takdirkan sampai ke ruang angkasa meneliti astronomi. Ilmunya bisa berguna di bumi, berguna untuk ulama. Jadi ulama jangan sombong dengan keulamaannya lalu merendahkan orang yang bukan ulama meneliti ilmu astronomi. Islam itu ajaran adil, bukan Islam itu ajaran yang memuliakan ulama terus merendahkan orang lain. Bukan, adil. Ulama kalau menolak hukum Allah ya dosa. Astronomi kalau tidak menolak hukum Allah ya berarti benar. Harus menggunakan bayani, pencocokan antar ayat, pencocokan antar dalil. Ayatnya jelas, perintah ilmu hisab, prakteknya dulu nggak mampu, prakteknya dulu belum bisa, maka cari yang mudah. Zaman sekarang sudah mampu, zaman sekarang sudah mudah, tidak ada kesulitan. Bahkan zaman sekarang sulit dengan ru'yatul hilal, kena mendung, kena hujan, kena perputaran orbitnya bulan dan bumi bisa kurang dari 3%, jarang orang yang bisa melihat.
Syaratnya harus di atas 3%, 3 derajat. Sementara syarat 3 derajat tidak pernah disunahkan Nabi, tidak pernah disunahkan sahabat, tidak pernah disunahkan oleh salafus soleh, ngarang dewek. Mana dalil yang mensyaratkan 3 derajat? Gak ada. Itu hanya karangan sekarang. Kalau mau menggunakan karangan sekarang, lebih baik teknologi, jelas nyata. Teknologi nyata, dipakai orang gila bisa. Coba orang gila suruh mencet remote, bisa nyala karena teknologi. Gak usah harus yang mencet remote harus ustadz nanti nyala, enggak. Itulah teknologi adil. Jadi kita harus memuliakan keadilan, jangan memuliakan tokoh yang belum tentu adil. Harus irfani. Irfani itu apa? Irfani itu menunjukkan alat pendukung bagaimana kita membuktikan teknologi, kecanggihan, modernisasi untuk digabungkan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam jagat raya ini dengan ayat-ayat qauliyah yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, dipadukan maka akan sinkron, bersatu padu, cocok. Gak ada ayat Allah salah dengan kauniyah, gak ada. Gak ada kauniyah salah dengan ayat Al-Quran, gak ada. Kecuali orang yang gak paham tentang tafsir irfani. Jadi benar-benar ilmu majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah semakin luas wawasannya, semakin hebat ilmu tafsirnya, digabungkan dengan berbagai macam ilmu alamiah. Maka zaman sekarang harus diimbangi dengan bayani, burhani, irfani. Kalau tidak menggunakan tambahan burhani, bayani, irfani, zaman sekarang nggak bisa. Berarti jadul. Jadul itu artinya apa? Artinya Islam agama jumud, Islam agama yang tidak memuliakan kemajuan teknologi. Akhirnya dianggap menghambat kemajuan. Padahal Islamlah agama pertama, Islamlah ajaran agama yang justru memuliakan berbagai macam kemajuan teknologi, modernisasi. Ilmu kompas awalnya dari Islam, ilmu astronomi awalnya dari Islam, ilmu apapun kecanggihan awalnya dari Islam, termasuk ilmu kedokteran. Karena Islam kalah, karena kita lagi kalah, seolah-olah 100 tahun kemudian mereka semua non-muslim yang menguasai. Seolah-olah ilmu pengetahuan alam dari non-muslim, padahal dasar-dasarnya sudah ditemukan oleh para ahli ulama dalam Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Fatihah. Setelah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jadikan aku ghairil maghdubi, bukan termasuk orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, doa kita tiap sholat, doa kita tiap acara Al-Fatihah, doa kita hampir setiap saat. Kan kalau di masyarakat setiap acara doa Al-Fatihah, betul nggak? Betul kan? Walaupun acara sunatan, walaupun acara syukuran, walaupun acara pindah rumah, walaupun acara apa lagi, umpama acara tahlil, yasin di masyarakat, yang mimpin pertama Al-Fatihah, betul nggak? Membaca Al-Fatihah, tapi kenapa nggak paham-paham? Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang kau murkai Allah. Buka ilmu tafsir. Hampir seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, salafus saleh, yang namanya orang yang dimurkai Allah, kenapa nisbatnya, kenapa tujuannya, kenapa arahnya
disematkan, dialamatkan, yaitu mereka kaum Yahudi. Kenapa Yahudi yang dituduh? Kenapa Yahudi yang ditunjuk? Kenapa Yahudi yang ditafsirkan oleh ayat ini? Karena alasannya Yahudi keturunan para nabi, tapi khianat. Bapaknya kan nabi, Nabi Yakub, Nabi Israel. Saudaranya juga nabi, Nabi Yusuf. Dan banyak dari nabi-nabi yang lain. Khianat. Kenapa Yahudi dimurkai Allah? Ngerti Zabur, ngerti Taurat, ngerti Injil, tapi dikhianati. Kenapa Yahudi dimurkai Allah? Ngerti kebenaran, ngerti yang hak, tapi membunuh para nabi. Banyak nabi dibunuh oleh orang Yahudi. Akhirnya dimurkai Allah. Nah, kalau kita gimana orang Islam? Kalau orang Islam ngerti Quran tapi mengkhianati, kalau orang ngerti Quran tapi membohongi, kalau orang Islam ngerti Quran tapi berani membunuh saudara muslim, padahal yang dibunuh tidak salah, mirip kelakuan Yahudi yang dimurkai Allah. Allah Maha Adil. Jangan sampai merasa saya orang Islam, saya bukan Yahudi, jadi nggak mungkin saya dimurkai Allah. Itu namanya nggak paham. Kalau kita ngerti Quran, kok kita mengkhianati? Kalau kita ngerti Quran, kok kita tidak berbuat adil? Kalau kita ngerti Quran, kok berani membunuh saudara muslim hanya karena beda pendapat, hanya karena beda politik? Mirip Yahudi yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Waladdallin, dan bukan pula orang yang sesat, ya Allah. Kenapa sesat ditunjukkan kepada Nasrani? Kenapa sesat ditunjukkan kepada orang Kristen? Padahal kita juga sesat. Asal muasalnya menafsirkan Nabi Isa tidak punya bapak, Siti Maryam Bunda Maria tidak punya suami, kok bisa hamil, melahirkan anak? Oh, berarti anak Tuhan. Oh, berarti suaminya atau bapaknya Tuhan. Hawa nafsu, tidak ada dalil dari Injil, tidak ada tafsir dari kaum Hawariyun, umatnya Nabi Isa, nggak menafsirkan seperti itu. Maka sesat gara-gara menggunakan hawa nafsu. Kalau kita ibadah tanpa petunjuk Nabi, kalau kita ibadah menggunakan hawa nafsu, kita resikonya sesat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan terakhir, karena menunya sudah datang. Para bapak, para ibu, kesimpulan terakhir, karena tadi tengah 7 baru mulai, sekarang belum tengah 8. Kesimpulan terakhir, kita rajin doa. Doa yang tadi terakhir tidak pengen menjadi orang yang dimurkai Allah, tidak pengen menjadi orang yang sesat, ya. Tetapi sebaliknya, doa itu kalau kita buka dengan bebas, kalau kita bahasakan dengan bebas, kalau kita bahasakan dengan makhluk manusia yang tidak menggunakan bahasa doa, kita seolah-olah lagi nyinyir, lagi membuli, lagi menghina, lagi merendahkan, lagi menuduh Yahudi dan Nasrani. Betul enggak? Betul, kita lagi menuduh, kita lagi menghina, kita lagi merendahkan, tidak mau seperti Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, setelah kita doa,
Setelah kita menuduh tidak pengen seperti Yahudi dan Nasrani, kitanya kaum umat Islam malah banyak meniru. Itu yang bahaya. Meniru kelakuan Yahudi, ingkar pada kitab suci, meniru kaum yang sesat, tidak menggunakan kitab suci, dalil-dalil dari kalamullah, tidak menggunakan dalil dari wahyu, tidak menggunakan dalil dari mukjizat, tidak menggunakan dalil dari ayat kitab suci Al-Quran. Ternyata kita setelah doa terus menghina, tidak pengen seperti mereka, endingnya kok niru. Ya Allah, gimana? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meniru filsafat. Jangan meniru filsafat. Filsafat datangnya dari orang sesat. Jangan niru demokrasi. Demokrasi datangnya dari Yahudi. Kecuali hanya menyampaikan aspirasi, kecuali kita pengen menyampaikan nilai-nilai kebaikan dimanapun berada, dimanapun kondisinya. Kalau niat sucinya menyampaikan kebenaran, monggo silahkan. Insya Allah, biidnillah, Allah yang maha tahu. Kita sekedar usaha, kita sekedar ikhtiar. Demikian. Semoga kita bukan jadi orang pembohong, semoga kita bukan jadi orang dusta, semoga kita bukan jadi orang penipu, semoga kita jadi orang yang doanya benar, minta dijadikan kelompok yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan kita ingin dihindarkan dari sifat orang yang dimurkai Allah dan dari sifat orang yang sesat, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Amin Allahumma amin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.